kupas tuntas perbedaan antara fabric medium sama pouring medium. Soalnya aku suka dapat kayak komen atau DM di Instagram kayak gini. Oh iya kak, mau tanya pouring medium and fabric medium sama atau beda? Kalau beda, bedanya di mana ya kak? Kak, fabric medium sama painting medium itu sama aja ya? Well, aku paham banget kenapa pertanyaan ini muncul, karena memang kalau misalkan kalian coba deh cari di Google, cari di kayak Tokopedia atau Shopee gitu, dengan keyword fabric medium liquid text atau liquid text fabric medium, yang muncul paling atas itu biasanya justru pouring medium. Sama kayak kalau kalian nyari fabric medium, yang muncul paling atas entah kenapa tetap pouring medium, merek apapun. Kenapa begitu? Karena memang pouring medium itu lebih umum digunakan dengan cat akrilik, sedangkan fabric medium itu kegunaannya lebih khusus. That's why fabric medium itu lebih langka, istilahnya kayak hampir setiap merek cat akrilik itu punya pouring medium, tapi nggak semua punya fabric medium. Jadi di video ini aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kasih contoh juga kegunaan masing-masingnya, terus juga apakah mereka substitusional, bisa saling menggantikan, sama nanti terakhir aku akan ngasih tips supaya nggak ketukar antara pouring medium sama fabric medium, oke? Sama paling aku akan reveal harganya masing-masing berapa. Oke, so sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan comment ya. Karena aku akan share lebih banyak tutorial-tutorial dan juga info seputar arts and craft, DIY, sama custom. Oke, jadi kita mulai dengan tebak-tebakan dulu ya. Apakah fabric medium dengan pouring medium itu sama atau beda? Aku kasih kalian 5 detik. Udah dapet jawabannya? Well, jawabannya adalah tentu saja mereka berbeda. Jadi yang paling membedakan antara fabric medium sama pouring medium itu adalah di fungsinya. Dan sebenarnya kalau kalian perhatiin, perbedaan fungsinya tuh udah kelihatan dari masing-masing namanya gitu loh. Jadi pouring medium sama fabric medium itu kan sama-sama diakhiri dengan kata medium, right? Nah, medium itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan kayak size ukuran gitu ya, bukan small, medium, large gitu, bukan pula kayak tingkat kesulitan level easy, medium, hard, bukan. Jadi kita bukan mengartikan secara kata sifat, adjective, tapi lebih kepada noun, kata benda. Jadi medium itu artinya sarana atau alat. Dalam konteks cat akrilik berarti dia adalah sarana untuk mengubah sifat cat akrilik. Jadi acrylic medium, sarana untuk mengubah sifat cat akrilik. Kalau aku pribadi sukanya mendefinisikan acrylic medium sebagai campuran untuk mengubah sifat cat akrilik. Kenapa begitu? Karena emang biasanya cara pakai medium itu dengan mencampur medium dengan cat akrilik. Kalau pouring medium atau istilah lainnya painting medium, pouring artinya menuang, painting artinya melukis. Jadi pouring medium secara singkat artinya adalah sarana untuk menuang cat akrilik. Kalau painting medium berarti sarana untuk melukis dengan cat akrilik. Kedengeran gitu loh fungsinya dari namanya. Kalau fabric medium, fabric diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kain. Jadi dia, fabric medium adalah sarana untuk melukis dengan cat akrilik di kain. Jelas banget, right? Meskipun singkat. Nah, that's why sebenarnya ambigu banget kalau misalnya ada yang suka nanya ke aku kayak lewat komen gitu, nanyanya, Kak bisa nggak sih kalau nggak pakai fabric? Atau, Kak, gimana caranya mencampur fabric? Bingung. Karena kalau diartikan secara literal kayak, Kak, bagaimana caranya mencampur kain? Atau, Kak, bisa nggak sih nggak pakai kain? Soalnya kita mau custom jaket jeans yang notabene adalah kain, atau sepatu dari kain, atau masker kain. Kayak nggak mungkin nggak pakai kain, right? Ambigu aja. Meskipun aku ngerti kok kalian nanya apa, tenang aja. Tapi supaya nggak ambigu gitu ya. Plus, di luar sana tuh nggak cuma ada fabric medium, bahkan ada yang lebih umum dijual namanya fabric paint atau fabric color. Yang keduanya ini berbeda dari fabric medium. Jadi fabric medium itu bukan fabric paint, bukan fabric color. Ini untuk bahasan lain kali aja, oke? Nah, kalau tadi itu adalah penjelasan secara singkat, sekarang penjelasan lengkap fungsinya ya. Fungsi dari pouring medium itu adalah sebagai pengganti air untuk mengencerkan cat akrilik tanpa mengurangi intensitas pigmen warnanya. Jadi warnanya tuh nggak jadi translucent transparan, dia nggak terlalu encer runny gitu, tetap ada konsistensi kentalnya gitu. Terus warnanya pun nggak transparan, tetap vibrant. That's why sebenarnya pakai air itu kurang recommended ya untuk dicampur ke cat akrilik.
karena dapat merusak kualitas catnya. Nah, kalau fungsinya fabric medium itu adalah agar cat akrilik bisa dipakai dengan mudah untuk melukis di kain. Jadi pas kita ngelukis, flow-nya lebih enak, nggak gampang tembus ke belakang karena dia ini untuk mengontrol daya resap ke kainnya. Terus yang paling penting, ini yang paling aku suka. Fungsinya fabric medium itu adalah memperkuat daya tahan cat di kain. Karena nanti pas dia kering tuh dia nggak kaku, justru lentur dan bisa ngikutin bahan kainnya. Sehingga kalau dia dicuci, nggak akan luntur, nggak akan crack, nggak akan ngelupas. Oke, nah untuk contoh penggunaan pouring medium, aku udah pernah sebelumnya bikin video cara menggunakan pouring medium dengan melukis teknik acrylic pouring. Linknya ada di description. Kalau contoh penggunaan fabric medium, sebenarnya kalian tinggal nonton video aku bikin custom lukis jaket atau masker yang mana aja. Itu aku pakai fabric medium pasti dicampur dengan cat akrilik, kecuali aku bilang pakai cat yang lain, oke? Linknya juga ada di bawah, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang si fabric medium mini ini, aku juga udah pernah bikin video Q&A jawab semua pertanyaan kalian tentang fabric medium, jadi cek description, aku taruh semua linknya di bawah, oke? Kemudian sekarang aku mau nunjukin ke kalian isinya tuh kayak gimana sih. Kalau pouring medium itu dia biasanya lebih encer. Ini aku mau kasih lihat ke kalian tuh, super runny, bener-bener encer. Kalau fabric medium, itu dia kental. Sih? Kelihatan kan? Lebih kental gitu. Ini pouring medium, ini fabric medium. Warnanya tuh sama-sama kayak putih susu, tapi kalau pouring medium tuh jauh lebih encer daripada fabric medium. Ini dia bahkan nggak netes sama sekali gitu loh. Nempel dia. Kalau pouring medium tuh bener-bener encer banget. Bener-bener buat nuang, that's why namanya pouring medium. Sih, tuh. Tapi warnanya sama-sama agak putih susu gitu ketika masih basah. Kalau udah kering, kayak gini nih. Dia jadi lebih transparan, terus agak kayak plastik rubbery gitu, agak kayak karet. Nah, terus ada juga nih yang nanya kayak gini, Kak, kalau fabric mediumnya pakai acrylic mediumnya Reeves, sama aja kah? Reeves itu cuma punya satu acrylic medium. Sorry, ralat sedikit ya. Jadi sebenarnya aku udah melakukan research lebih lanjut, tapi aku lupa nyampein di sini. Reeves itu punya acrylic mediums yang lain, seperti gloss gel, modeling paste, coarse texture, sama iridescent medium. Cuma memang acrylic mediums ini cukup jarang dijual di Indonesia, dan mereka pun tidak punya fabric medium. Yang umum dijual di toko-toko itu yang mau aku sampaikan setelah ini, yaitu painting medium atau ya sama dengan pouring medium. Terus, Kak, kalau fabric medium ini ganti acrylic medium nggak apa-apa. Nah ini nih, kalau yang kayak acrylic medium, aku rasa maksud dia juga tetap masih pouring medium, karena ini udah paling umum dijual, dan emang orang tuh suka nyebutnya acrylic medium doang, padahal dia sebenarnya adalah pouring medium. Dan acrylic medium itu adalah umbrella term gitu lah. Istilah yang lebih general, yang di bawah-bawahnya tuh ada jenis-jenis yang lain. Jadi sebenarnya fabric medium dan pouring medium itu adalah beberapa jenis dari acrylic medium. Kebayangkan? Jadi untuk jawaban, apakah fabric medium bisa digantikan dengan pouring medium gitu ya? Atau sebaliknya, pouring medium bisa digantikan dengan fabric medium? Well, jawabannya of course not. Lihat aja ini, teksturnya beda. Ya kan? Karena memang fungsinya beda, jadi mereka tidak bisa menggantikan satu sama lain. Tapi yang menarik, mereka bisa dipakai secara berbarengan. They're actually friends, cuma nggak bisa saling menggantikan aja gitu. Kayak misalnya, pas kalian mau ngelukis di jaket, terus udah dicampur cat akrilik sama fabric medium, tapi aduh masih kental banget nih, karena emang fabric mediumnya aja kental. Daripada kalian tambahin air, lebih baik kalian tambahin ini nih, pouring medium gitu. Jadi mereka tuh bisa dicampur untuk mendapatkan konsistensi cat yang kalian inginkan. Oke, tanpa mengurangi kualitas warnanya. Oke, terakhir, tips dari aku supaya kalian gak ketuker antara pouring medium sama fabric medium. Yang pertama, ya kalian lihat aja dari namanya gak sih, orang namanya aja beda. But I'm not joking, aku gak bercanda ya, karena sebenarnya gini, dari merek ke merek, itu seringkali namanya beda. Jadi mereka punya istilah masing-masing gitu loh. Kayak misalnya, ini fabric medium, merek Liquitex. Di merek lain, ada yang istilahnya textile medium. Ada lagi kayak merek Angelus, itu dia punya istilah sendiri, tulisannya 2 soft, jadi too soft.
Tapi ada tulisan fabric mediumnya lagi kecil di bawah. Yang intinya ya dia fabric medium. Terus ada lagi kayak merek Golden. Nama fabric medium itu panjang banget kayak Heat Set Fabric Painting Medium. Yang intinya sebenarnya fabric medium. Jadi ada perbedaan istilah kayak gitu. Pouring medium pun begitu. Ada yang nyebutnya pouring medium, ada painting medium, ada yang kayak tadi aku bilang acrylic medium. Karena memang kayak misalnya merek Mary's tuh jual pouring medium namanya acrylic medium. Padahal sebenarnya pouring medium. Padahal kayak yang tadi aku bilang gitu loh, acrylic medium tuh sebenarnya general term atau istilah yang lebih general. Terus ada lagi istilahnya kayak fluid medium, high flow medium, macam-macam deh pokoknya. Yang pasti kalau kalian mau yakin dari merek ke merek gitu ya, yang penting kalian coba baca deskripsi yang di belakang. Oke? Kayak cara pemakaiannya gimana, gunanya buat apa, ini pasti mereka ngejelasin di bagian belakang. Terus bisa juga kita lihat dari harganya. Biasanya pouring medium itu lebih murah daripada fabric medium. Misalnya aja nih, ini ukuran 4 oz, ini 8 oz. 118 mili, ini 237 mili. Ini per Agustus 2020 harganya 152.000, ini 237.000. Jadi kalau misalnya pouring medium ukurannya setengah nih, 4 oz juga sama kayak ini, harganya adalah 118.500. Masih lebih murah daripada fabric medium, right? Terus jangan berkecil hati dulu, karena banyak juga pouring medium di luar sana dengan merek-merek macam-macam yang menyediakan harga yang lebih murah, yang lebih cocok di kantong kalian. Ukurannya juga ada yang lebih kecil, jadi tenang aja, nggak selalu semahal itu kok. Cuma keep in mind juga, soalnya biasanya peralatan perlengkapan alat lukis itu ada harga, ada barang. Jadi biasanya harganya mengikuti kualitasnya, oke? Makin tinggi kualitasnya, harganya pun makin tinggi. Makin rendah kualitasnya, harganya pun biasanya makin murah gitu ya. Terus terakhir, perbedaan yang cukup jelas juga menurut aku biasanya bisa kalian lihat dari ukuran yang dijual. Biasanya fabric medium itu dijual dengan ukuran yang lebih kecil, cuma 4 oz, cuma 8 oz, cuma 200 mili, cuma 500 mili gitu ya. Sedangkan pouring medium itu bisa dijual sampai 1 liter, 2 liter. Ada banyak ukuran kalau untuk pouring atau painting medium. Kenapa begitu? Karena ini ada hubungannya dengan cara pemakaiannya. Jadi kalau fabric medium itu biasanya perbandingan penggunaannya itu 1:1. Fabric mediumnya 1 tetes misalnya, cat akriliknya 1 tetes. Kalau pouring medium, itu perbandingannya bisa 1:4, 1:6. Jadi pouring mediumnya tuh jauh lebih banyak yang kepake gitu loh. That's why dia jual ukuran-ukuran yang jauh lebih besar. Nah jadi karena fabric medium sama pouring medium itu fungsinya beda, kalian nggak bisa ngebandingin mereka berdua ini apple to apple. Jadi lebih tergantung kepada kebutuhan kalian. Kalian mau ngelukis di pakaian, ya pakainya fabric medium. Kalian mau ngelukis teknik abstrak atau pengen ngencerin cat, kalian perlunya pouring medium. Jadi ini nggak bisa saling menggantikan. Udah gitu, nggak bisa juga yang kayak, aduh tapi pouring medium harganya lebih murah, kayaknya mending beli pouring medium deh. Enggak juga, karena dia lebih cepat habis loh daripada ini. Ini bener-bener tahan lama banget. Kayak misalnya nih, kelihatan kan bagian belakangnya. Ini udah tinggal 1/3, I think ini juga kurang dari setengah. Ini, segini nih, udah aku pakai buat 10 atau lebih lukisan di jaket, masker, macam-macam. Ini, itu baru aku pakai buat lukisan acrylic pouring 3 biji. Ukuran kanvas 20x20 cm. Cepet ya habisnya. So that's it. Udah cukup jelas ya perbedaan antara fabric medium sama pouring medium. Semoga kalian gak ketukar lagi, gak bingung-bingung lagi yang mana buat apa, yang mana buat apa gitu ya. Semoga membantu kalian. Thanks for watching. I'll see you later. Bye!